Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahlu sidqi wal wafa, man sara ala nahjihi faqad ihtada. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Ghafuru ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bika amman siwak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saya sedikit dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan barokah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi, untuk mengkaji tentang generasi yang diberkahi, generasi terbaik, untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada pendidiknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi teladan terbaik bagi kita, dan bersyukur kita diberikan Allah potret yang sempurna, sehingga dengan mudah seharusnya kita mencoba melakukan, berani menjalankan setelah komprehensif mengilmuinya. Saya ikuti bagian rahmati Allah SWT dan mitra muslim yang berbahagia. Pembahasan kita hari ini seperti disampaikan oleh saudara kita, moderator, tentang cara kaya ala 3 sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas tema ini. Ini jujur, saya tidak terlalu suka membahas tema ini. Mengapa begitu? Karena ilmu itu disampaikan harus disesuaikan dengan keadaan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyembunyikan ilmu panjang sekali sampai menjelang meninggalnya. Itu pun beliau sampaikan karena beliau takut merasa berdosa. Tidak ada hubungannya dengan Mu'adz sebenarnya, tapi maksud saya adalah Nabi waktu menyampaikan ilmu ke Mu'adz, dan Mu'adz bertanya, afala ubashirun nas, bolehkah saya kabarkan berita gembira ini pada seluruh masyarakat? Kata Nabi, la, jangan. Menjadi unik ketika ilmu disampaikan Nabi ke sahabat, tapi oleh Nabi dikatakan jangan sampaikan ke orang lain. Padahal ilmunya ilmu kabar gembira, karena ilmunya adalah siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Nabi katakan jangan, karena kata Nabi, fayattakilu, karena khawatir masyarakat ini akan malas beramal. Allah, masuk surga gampang, maka jadi malas beramal. Itu apa artinya? Artinya bahwa kata Nabi jangan menyampaikannya, karena hari ini masyarakatnya masyarakat yang masih kalau disampaikan mereka akan malas beramal. Artinya cara berpikirnya, pondasi dasarnya belum cukup. Hari ini saya menyampaikan tema ini. Ini tema begini sudah sangat lama, bertahun-tahun saya hindari, Pak. Kenapa? Karena saya bicara di hadapan sebuah masyarakat, apapun yang dilakukannya cuma pengen satu, pengen kaya. Itulah mengapa saya tidak suka menyampaikan itu.
Saya pernah diminta untuk mengisi sebuah acara. Saya pikir panitianya salah undang waktu itu, karena saya diminta mengisi acara entrepreneurship Muslim. Saya tidak pernah mengisi begituan. Saya bilang, tapi karena sudah diundang, sudah datang, kemudian saya ngisi. Saya bilang, para entrepreneur lain biasanya kalau bicara tentang entrepreneurship adalah bagaimana menjadi pengusaha, kemudian menjadi kaya raya, kemudian menjadi orang yang mulia setelah kaya, menjadi orang yang banyak infak sedekah, kira-kira gitu ya. Saya bilang, rasanya panitia salah undang, saya bilang, karena saya tidak suka membahas itu. Kenapa? Kalau Anda baca sejarah, teman-teman, kalau babnya cuma kaya itu sesuatu yang pasti terjadi. Bacalah sejarah. Sahabat itu lapar teman-teman. Di mana muslimin di Madinah dikepung, diintimidasi dari sejak Mekah bahkan. Di Madinah di awal-awal tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 7. Walau grafik ekonomi naik, tetapi sahabat itu bahkan mereka, kalau kita merujuk pada kalimat beberapa sahabat setelah selesai menaklukkan perang Khaybar, Yahudi lawan Yahudi di Khaybar tahun 7 Hijriah, maka di situ sahabat mengungkapkan, karena Khaybar itu negeri kaya raya, penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab saat itu. Disitulah kemudian para sahabat mulai mengatakan, sekarang baru kami tahu rasanya kenyang. Jadi ternyata selama ini sahabat itu nggak tahu kenyang itu kayak apa ya rasanya. Itu bukan basa-basi. Karena kalau teman-teman buka sejarah Ashabus Suffah umpamanya, para sahabat yang tinggal di Suffah. Salah satu sahabat yang tinggal di Suffah diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sendiri pernah bercerita, saya itu pernah berdiri dan pingsan di samping mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat menduga saya ini ada penyakit apa begitu. Kata Abu Hurairah, demi Allah, bukan karena penyakit saya jatuh pingsan, tapi karena lapar. Itu Abu Hurairah yang nantinya jadi pemimpin besar, nantinya mempunyai harta melimpah. Pemimpin, nanti beliau juga sempat ke Bahrain, beliau diutus kemana-mana, jadi ilmuwan besar, menjadi perawi hadis paling banyak periwayatan yang sampai pada kita hari ini, 5.374 hadis. Tapi itu nanti. Nah itu masa-masa awal begitu itu, ya seperti itu. Kan antum tahu Bilal kan? Semua tahu Bilal radhiyallahu anhu. Tapi begitu Allah memberikan kemenangan pada negeri-negeri Islam atas perjuangan mereka itu, kaya itu apa ya? Bukan sesuatu yang kita seperti yang hari ini kita kejar-kejar begitu, Pak. Akhirnya saking kita ini mengejar kekayaan, sampai apa saja yang kita lakukan itu karena ingin kaya. Sampai sholat duha saja karena pengen kaya. Itu yang saya nggak suka gitu ya. Mohon maaf saya. Itu yang saya hindari, karena nanti kemudian orang ini hanya ingin kaya, menumpuk hartanya dengan ilmu yang sedikit. Dan saya sudah sangat sering, mohon maaf, diskusi dengan teman-teman berbagai kalangan, bahwa masuk di satu lini dipikir sudah sesyariat segalanya, padahal yang disyariahkan baru akadnya. Kan hari ini semangat bersyariah luar biasa ya. Orang ingin hijrah dari bisnisnya, dari segala macamnya, dari segala hal dikasih label syariah. Semangatnya oke, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ilmu yang tidak komprehensif, itu satu. Dan yang kedua, semangat berilmunya selalu cepat sekali merasa puas, sehingga bicara tentang bisnis umpamanya baru masuk di satu poin, yaitu akad. Diislamkan akadnya, tadinya riba, tadinya tidak halal menjadi halal sesuai dengan syariat. Yang namanya bisnis itu bukan cuma akad, Pak. Masih panjang ceritanya untuk sesuatu disebut sebagai sesuai dengan syariat.
bukan cuma akad. Ini sudah panjang saya berdiskusi dengan teman-teman, bahkan ada yang dengan sangat pede gitu ya, datang hadir kemudian menceritakan tentang bisnis syariahnya. Begitu saya tanya-tanya berapa, yang terjadi bingung. Kenapa? Karena itu yang disuka. Oke, tapi semangatnya luar biasa. Ini perlu dijaga semangatnya untuk semangat mensyariatkan segala sesuatu. Tapi jangan berkecil hati, ini cuma mukadimah. Saya tetap akan sampaikan materi ini. Saya tetap akan sampaikan karena antum sudah mulai tegang wajahnya dan mulai khawatir. Tetap saya sampaikan. Tapi saya sampaikan di mukadimah ini teman-teman supaya antum tahu bahwa sahabat itu sebelum mereka kaya raya itu sudah dibekali oleh Nabi ilmu-ilmu yang cukup, yang komprehensif, yang melimpah tentang bersikap terhadap harta. Itu kita belum punya. Nah maka tolong teman-teman, kalau pengen kaya begitu, antum segera diberikan landasan pengganjalnya, karena ini berbahaya. Hari pertama muslimin menang di perang Badar nyaris menjadi hari pertama kekalahan muslimin. Faktornya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Masalah harta rampasan perang. Belum juga pulang ke Madinah, muslimin sudah pecah jadi 4. Itu muslimin, Pak. Zaman sahabat, zaman terbaik. Model kita begini ini, ya kan? Makanya ilmu dulu yang kuat. Nabi itu sebelum meninggal itu berpesan-pesan luar biasa kepada para sahabatnya. Banyak sekali pesan-pesan Nabi SAW tentang masalah harta. Kenapa? Karena setelah ini kalian kaya raya. Kalian kaya raya setelah ini semua. Maka pesan Nabi banyak masalah harta. Di akhir-akhir hidup Nabi itu, di antaranya adalah pesan Nabi di pagi hari selesai sholat subuh, saat sahabat mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah datang membawa harta banyak sekali, harta zakat, infak, sedekah dari satu suku. Begitu datang diletakkan harta di Masjid Nabawi. Sahabat berkumpul di sekeliling Abu Ubaidah. Nabi melihat sahabat pada kumpul ngelilingin harta, Nabi senyum-senyum. Kata Nabi absyiru wa'malu ma yasurrukum. Kata Nabi silahkan bergembira dan silahkan berharap yang menyenangkan hati kalian. Boleh silahkan. Tapi sebelum harta dibagi Nabi bilang, fawalladhi nafsi biyadih, fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Hadis riwayat Muslim. Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti terjadi pada kalian. Jadi Nabi itu teman-teman gak takut kalau umatnya miskin, supaya antum tahu ini. Karena kalau entrepreneur selalu mengatakan ayo kaya, miskinin mendekatkan pada kekafiran, begitu kan? Makanya saya minta ngajinya yang komprehensif. Ini hadis sahih. Nabi katakan demi Allah, lihat, saya tidak takut kalian miskin. Kok Nabinya nggak takut umatnya miskin ya? Mal faqru akhsha alaikum. Apa yang saya takutkan? Kata Nabi, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi saya takut dunia digelar oleh Allah di hadapan kalian, dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Karena efeknya ada. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia yang digelar itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian setelah itu akan hancur oleh dunia ini, sebagaimana orang sebelum kalian hancur oleh dunia ini. Itu yang Nabi takutkan. Jadi selalu efeknya harta itu begitu, Bang. Dalam bahasa Arab harta itu mal, jamaknya amwal. Dan itu oleh Quran dipakai kata mal, amwal, silahkan diketik. Itu banyak sekali ayat bicaraan menggunakan kata mal dan amwal. Teman-teman, kenapa kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab itu? Karena itu bahasa pilihan Allah. Dan kata bahasa Arab itu dari sejak awal katanya sudah menunjukkan makna aslinya.
harta. Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab mal. Teman-teman tahu arti mal? Kata mala itu artinya miring. Condong miring, Pak, miring. Tahu orang miring? Negatif atau positif? Betulan. Makanya di dalam bahasa Arab pun ketika disebutkan fulan mala anil haq, seseorang ini miring dari jalan kebenaran, itu artinya dia menjauh dari jalan kebenaran. Jadi harta itu sejak kata awalnya sudah negatif, Pak. Itu kata bahasa Arab dan itu pilihan Quran. Itu kata yang dipakai oleh Quran. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi di khutbah Jumat saya tadi, Quran yang juga menyebut setelah semua kehati-hatian yang dipasang, dikasih rambu-rambunya hati-hati, itu sahabat pahami betul, ya, seperti pamannya hadis Nabi yang juga menjadi rambu pas sahabat. Kita Nabi mengatakan bahwa khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'ihal aswaq, tempat terbaik di muka bumi masjid, tempat terburuknya pasar. Itu rambu dipasang. Jangan salah paham juga, ya, jangan salah paham, karena ada yang salah paham memahaminya. Dibacakan hadis ini akhirnya marah-marah, Pak. Betulan, kejadian di saya ini, hadisnya marah-marah. Ini Ustadz nih yang hadis-hadis seperti ini yang membuat muslimin tidak maju. Wah, saya bilang luar biasa Anda ini. Abdurrahman bin Auf dengar hadis ini tapi lebih kaya dari kita, Pak, dan masuk surga. Utsman dengar hadis ini lebih kaya dari kita dan masuk surga. Kita dengar hadis ini protes, kaya enggak, masuk surga belum tentu. Jadi begitu teman-teman, ya. Mesti ada yang salah cara pandang kita. Makanya kita langsung ingin bercermin pada para sahabat. Sekaligus pelajaran, ya, bahwa kalau Anda mau bercermin tentang sebuah kesuksesan, maka bercerminlah pada generasi terbaik. Karena bukan sekedar sukses nyari uang, tapi ada banyak kaidah, ada banyak rambu-rambu, ada banyak pakem-pakem yang melandasi segalanya. Nah, seperti saya sampaikan tadi di khutbah saya tentang hadis ni'mal malu salih lil rajuli salih, bahwa harta baik itu akan efektif, akan bekerja dahsyat kalau di tangan orang soleh. Itu tema kita sebenarnya. Maka kemudian hari ini kita sambungkan dengan pembahasan bagaimana dulu para sahabat itu bisa kaya raya. Ada caranya mereka. Ini diambilkan potretnya kepada saya, ada Utsman, Abdurrahman, Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 3 orang sahabat Nabi SAW ini, bahkan Bapak Ibu, mereka ini sempat miskin-miskin. Faktornya faktor hijrah Nabi. Waktu hijrah, kan Bapak Ibu tahu, sahabat pada tidak membawa hartanya, hanya baju yang menempel di badannya. Zubair, ini lebih parah lagi, Pak. Zubair sebagaimana penuturan istrinya yang juga putrinya Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang menuturkan bahwa waktu saya nikah dengan Zubair nggak punya harta kecuali hanya punya kuda. Kuda itulah yang tugas saya ngasih makan si kuda itu. Terus dalam kisahnya panjang. Jadi ini bayangkan hadirin, tahun 1 Hijriah itu, ini sahabat-sahabat ini yang akan kita bicarakan ini perekonomiannya bukan cuma jatuh, tapi nol. Sempat nol perekonomiannya. Yang gamblang adalah Abdurrahman dan Zubair. Tapi saya ingin menyampaikan tentang hasil akhir, tentang harta mereka. Karena tentu tidak layak kita bicara tentang kekayaan mereka. Kita judulnya kan apa tadi? Cara kaya. Cara kaya ala 3 sahabat. Kan pertanyaan pertama memang sekaya apa, Pak? Kan itu. Kalau kaya biasa terus dituturkan di sini ya nggak menarik. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan saya di waktu saya kajian yang terakhir di Surabaya. Tapi saya bacakan ulang sebagai pengingat.
Tadi sempat saya coret-coret sebenarnya berapa angka mereka punya ini. Ini data saya bacakan dari tulisannya seorang Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Beliau adalah dosen fikih perbandingan di Ma'had Ali Lil Qadha Jamiatul Imam Saudi. Juga beliau sebagai salah satu pengawas syariat untuk sebuah lembaga keuangan dan permodalan Islami. Beliau yang menceritakan tentang mendata diambil dari beberapa kalimat para ulama tentang berapa kira-kira harta mereka. Saya bicara 3 orang berarti. Untuk kita lihat. Karena kalau antum tahu sekaya itu berarti kita boleh belajar sama beliau kalau betul kaya. Kalau betul kaya. Saya bacakan. Yang pertama Utsman radhiyallahu anhu. Menurut Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim, Utsman itu punya kekayaan dikira-kira, perkiraannya, tentu perkiraannya adalah 30 juta dirham, 150 ribu dinar, dan 200 ribu dinar sodakohnya. Antum tahu dinar dirham ya? Baru sebelum berangkat ke sini saya buka berapa harga sekarang ini, detik sekarang ini, dinar dan dirham. Kurang lebih, saya ambil kurang lebihnya. 1 dirham itu 65.000 rupiah. 1 dinar hari sekarang ini 2.200.000 rupiah. Baik ya. Nanti saya kasih angka rupiahnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau memiliki beliau memiliki harta kekayaan diperkirakan sejumlah 30.200.000 dinar. 30.200.000 dinar. Zubair punya harta kekayaan 50.200.000, tapi tidak disebutkan dinar atau dirham. Tapi sang penulis mengatakan rasanya ini dirham bukan dinar. Kenapa? Karena hartanya Abdurrahman lebih banyak daripada Zubair. Jadi mestinya bukan dirham, bukan dinar, harusnya dirham, harusnya lebih kecil. Saya tadi coret-coret, mudah-mudahan hitungan saya tidak salah, nanti antum boleh hitung ulang. Saya bacakan kurang lebih rupiahnya. Supaya saya sebutkan dulu supaya kita tahu pantas gak kita belajar ke orang-orang ini gitu maksudnya. Orang-orang mulia ini, calon penghuni surga, dijamin masuk surga waktu mereka masih hidup di dunia, hidup kaya raya. Utsman itu kekayaan 30 juta dirham itu ternyata 1,995 T. Jadi 1.950 miliar. 150.000 dinar itu 330 miliar. 200.000 dinar sodakohnya itu 440 miliar. Sodakoh begitu ya, sodakoh teman-teman. Jadi jangan cuma pengen kaya doang ya. Nah gini, sodakoh 440 miliar. Silahkan, ayo habis itu nanti saya ajari cara kayanya. Tapi antum lihat dulu angka sodakohnya. Abdurrahman bin Auf dengan 30.200.000 dinar itu mencapai 66,4 T. Jadi 66.440 miliar. Zubair itu 3,2. Semua T ya. 3,263. Jadi 3 orang ini kalau ditotal 72,423. Jadi 3 orang itu hartanya 72,4. Cukup ya? Sudah adzan? Mudah-mudahan tidak ganggu sholat antum. Yang khusyuk sholatnya, sholat isya kita semoga Allah terima, jadi 72,4 T. Kita akan bicara tentang bagaimana mereka masuk surga tapi duitnya juga banyak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudariku jamaah dan mitra muslim yang dirahmati Allah SWT, itu data angkanya, dan berarti kita
nyatakan kita layak untuk belajar. Begitu bukan begitu? Kita layak untuk belajar dari 3 sahabat Nabi yang mulia ini. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga di awal, beliau-beliau ini kalau hitungannya tahun 1 tadi ekonominya sebagian 0, ya, tahun 1 Hijriah 0. Mereka ini meninggal tahun 30-an Hijriah. Jadi artinya harta triliunan itu oleh satu orang itu dikumpulkan selama 30 tahun saja. 30 tahun. Ya. Contohnya umpamanya Utsman meninggal tahun 35 Hijriah. Zubair meninggal tahun 32 Hijriah. Abdurrahman bin Auf Zubair meninggal tahun 36 Hijriah, zaman Ali. Abdurrahman bin Auf meninggal tahun 32 Hijriah. Ini semua 30-an. Abdurrahman 32 Hijriah. Baik, sebelum saya sampaikan apa panduan, penjelasan langsung dari beliau-beliau ini, ada satu poin penting yang harus sudah selesai sebelum bicara teknis. Karena mereka adalah ahli Quran, mereka paham persis kata tijarah, kata bai', kata syira dalam Quran. Perdagangan, jual beli atau beli jual, mereka paham persis dalam Quran. Itu dulu, karena itu panduan mereka sebelum yang lain. Mereka paham betul bahwa ternyata Allah ingin mengajak kita berpikir bahwa tema perdagangan jual beli itu bukan cuma tema duniawi, tapi tema ukhrawi juga. Selain tema dunia, kita jual beli berbisnis di tema dunia, karena tiga-tiganya ini pedagang, tiga-tiganya. Ternyata juga ingin Allah sampaikan tentang perdagangan akhirat sifatnya. Ya, dan itu dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, umpamanya. Maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ini tentang perdagangan, tijarah, jangan, dan seterusnya. Saya tidak bahas panjang itu. Itu kemudian segala hal perdagangan dengan semua jenisnya, dari mulai akadnya sampai model transaksinya dan seterusnya, tidak boleh ada pelanggaran syariat. Oke, ini sudah selesai nih. Yang begini kalau di kita belum selesai, ya belum berarti. Ini karena yang mau disampaikan ini adalah teknis sekali. Teknis sekali. Kan ini kan yang antum tunggu, teknis sekali. Tapi harus selesai di 2 hal itu. Yang pertama, kita harus mengerti tentang tema perdagangan dengan Allah. Perdagangan muslim itu di dunia sampai di akhirat. Dan yang kedua, jauhi segala hal di dalam urusan bisnis perdagangan yang melanggar syariat. Itu dulu diselesaikan. Ya, jadi kalau masih nyangkut syubhat, nyangkut riba, nyangkut gharar, nyangkut tipu menipu, nyangkut, itu belum masuk di pembahasan kita. Mau antum tiru sekalipun jadi nggak akan sama. Paham ya? Karena pondasinya beda. Pondasi yang berbeda, antum bangun bangunan yang tinggi, yang terjadi malah roboh. Baik, sekarang saya bacakan tentang kalimat Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman radhiyallahu anhu beliau mencapai harta sebanyak itu. Beliau mengatakan, kuntu u'alij wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari syaikhan wa aj'alur ra'sa ra'sain. 5 poin. 1. Kuntu u'alij. Aku ini u'alij. Kata u'alij itu kalau sebenarnya kata ilaj artinya obat Pak sebenarnya, ngobati sebenarnya. Tapi maksudnya adalah saya terjun. Jadi saya langsung yang terjun ngurusi bisnis ini. U'alij. Nanti kita jelaskan. Wa unammi, kata unammi
nama itu artinya mengembangkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan saya mengembangkannya. Wala azdari ribhan, saya tidak meremehkan keuntungan. Wala asyari syaikhan, saya tidak membeli yang tua. Istilah-istilahnya unik. Saya tidak membeli, syekh artinya tua kan? Wala ashtari syaikhan, saya tidak membeli yang tua. Wa aj'alur ra'sa ra'sain, dan saya jadikan satu modal jadi dua modal. Dah 5, paham? Kalau paham saya pindah ke yang lain. Ini resepnya Utsman. Kalau gitu kita masuki sedikit-sedikit. Kuntu u'alij, dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah bahwa Utsman radhiyallahu anhu dalam bisnisnya tidak mewakilkannya pada orang lain. Saya langsung yang tangani, saya langsung yang mengurusinya, saya terjun langsung di bisnis ini. Artinya apalagi di awal-awal bisnisnya, maka Utsman itu langsung terjun sendiri, tidak diwakilkan pada orang lain, tidak dari awal sudah sibuk gaji orang, maka semua di tangannya sendiri. Sehingga dia akan punya banyak kelebihan, punya pengalaman, karena penting seorang pemimpin ketika dia punya pengalaman, maka bahkan nanti ketika dia punya anak buah banyak, dia tahu gelagat sekecil apapun dia tahu. Kan begitu, karena dia punya pengalaman. Saya pernah seperti kamu juga, ya kan? Bahkan dari sejak nol saya seperti kamu, tahu. Saya tahu kamu gelagatnya mau ngapain, saya tahu. Selain punya interaksi dengan banyak orang, karena orang berdagang jual beli, kalau dia tangani sendiri, dia punya pengalaman dan dia punya interaksi dengan siapapun, umpamanya dengan pembeli atau dengan penjual lain dan seterusnya. Itu kata u'alij. Jadi saya langsung yang terjun, yang menanganinya. Satu. Yang kedua kata Utsman, wa unammi, dan saya yang menumbuh kembangkan bisnis ini. Penjelasan para ahli ilmu adalah kalimat ini maksudnya adalah keuntungan yang saya dapatkan tidak saya nikmati semua, sebagiannya saya kembalikan jadi modal supaya semakin membesarkan, semakin mengembangkan, semakin menumbuhkan bisnis ini, bahkan saya bisa merambah ke dunia yang lain. Jadi keuntungannya tidak diambil semuanya. Dan ini menarik sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan dalam hadis tentang seseorang yang kebunnya dengan ajaib dihujani oleh Allah, sementara kebun kanan kirinya tidak dihujani. Ya, maka kemudian ditanyakan kepada si pemilik kebun, memang apa istimewanya Anda? Orang lain tidak dapat hujan kebunnya, tapi kebun Anda dihujani sendiri. Dia mengatakan setiap hasil panen saya bagi 3. Saya bagi 3, jadi selalu sepertiga. Ya, sepertiga saya nikmati hasilnya, termasuk umpamanya untuk operasional apa, dan termasuk yang saya nikmati. Sepertiga saya kembalikan jadi modal. Ini pembahasan kita. Sepertiganya saya kembalikan jadi modal lagi sehingga makin besar. Sepertiganya saya sodakohkan. Nah, sodakohnya sepertiga. Ya, ini menarik. Ayo sodakoh sepertiga. Itu perusahaan Anda akan dihujani berkah oleh Allah di saat perusahaan yang lain yang semisal tidak ada hujannya. Sepertiga. Baik. Wa unammi, kata Utsman, saya kembangkannya tadi. Di antaranya maknanya adalah bahwa sebagian hasilnya dikembalikan ke modal. Seperti kisah Nabi. Ini kan kisah-kisah ini diceritakan kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu menjadikan kisah itu jadi inspirasi mereka, jadi ide mereka. Yang ketiga, wala azdari ribhan, saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Apa artinya? Artinya ternyata nanti kita akan jumpai kalimat yang maknanya semisal di Abdurrahman bin Auf di tema ini.
untung sekecil apapun saya ambil. Jadi saya tidak pernah menunggu untung yang besar. Nanti ada kalimat semisal yang disampaikan oleh Abdurrahman. Jadi saya tidak menunggu untung besar, saya tidak pernah meremehkan keuntungan, itu maksudnya. Walau kecil saya tidak pernah meremehkannya. Ya cuma kecil, nggak ada. Selalu ini menjadi syukur saya, sekecil apapun keuntungan. Karena untung. Masya Allah, orang lain rugi, saya untung. Walau kecil untungnya. Lihat barokahnya. Dan ini hadirin juga menentukan tentang berapa besaran seseorang boleh mengambil keuntungan. Kalau ditanya secara hukum fikih berapa besarannya seseorang boleh mengambil keuntungan, para ahli ilmu mengatakan tidak ada batasannya. Boleh, antum punya modal, antum melipatkan menjadi 100%, 200%, 300% boleh. Tapi ada satu kalimat yang kalau Nabi katakan, sahabat pasti akan berhenti di kalimat itu. Itu kebiasaan sahabat. Memang begini harus dilatih, termasuk harus dilatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, rahimallahu mro'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Allah merahmati. Wah, kalau sudah Nabi katakan Allah merahmati, dikejar sama sahabat, Pak. Ini apa yang Allah rahmati? Begitu ya. Nah ini kenapa ini jadi konsep. Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Ini maknanya adalah, di antara maknanya adalah, kalau Anda menjual, kan waktu saya jualan, saudara saya datang mau beli barangnya. Beliau punya uang, saya perlu uang dia. Saya perlu uang dia, dia perlu barang yang saya punya. Maka dia tawar dengan harga yang saya tahu saya sudah dapat untung, saya tahu modal saya. Maka Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual. Ngerti maksudnya? Lapang saat menjual. Artinya sudah antum ambil. Saya sudah untungnya, walaupun kecil saya sudah ada untungnya. Nah ini yang bikin berkah, Pak. Karena dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ternyata konsepnya Utsman. Wala azdari ribhan. Saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Semua saya syukuri, sekecil apapun. Justru itu jadi konsepnya nanti. Abdurrahman lebih jelas nanti kalimatnya. Itu ternyata malah konsepnya. Ngambil untung tidak banyak-banyak. Dengan itu maka perputarannya percepat. Kurang lebih begitu. Ya. Wala ashtari syaikhan. Saya tidak membeli yang tua. Kata syaikh artinya tua. Kalau bicaranya adalah barang umpamanya, maka saya tidak membeli barang yang stok lama. Karena ternyata tetap saja orang nyari yang baru. Kalau orang beli gandum gitu nanya, ini gandum kapan nih? Atau dilihat-lihat gini, ini kayaknya udah lama nih gandum nih, gitu ya. Tetap saja orang yang baru. Ternyata Utsman mengatakan kalau saya tidak membeli barang yang sudah numpuk lama gitu ya, sudah tersimpan lama, kemudian saya tidak beli yang itu, saya cari yang baru. Saya cari yang baru. Wala ashtari syaikhan. Wa aj'alur ra'sa ra'sain. Dan saya jadikan ra's artinya kepala, artinya modal. Saya jadikan modal, satu modal jadi dua modal. Apa artinya? Kalau saya meletakkan uang saya umpamanya punya uang nih, umpamanya uangnya 1000 dinar, gitu ya. Ini ada bisnis, satu bisnis. Saya tidak akan letakkan 1000 dinar uang saya ini kepada satu bisnis ini, tapi akan saya pecah modal ini jadi dua. Ada bisnis A, ada bisnis B, maka saya pecah jadi dua. Resikonya ada, resikonya adalah saya tidak bisa banyak menguasai modal di sini. Karena harusnya 1000 jadi cuma 500 mungkin. Harusnya saya kuasai saham sekian, ternyata saya tidak kuasai saham sekian. Wa aj'alur ra'sa ra'sain. Saya jadikan seperti itu. Salah satu penjelasan yang lain adalah kalau saya menjual barang. Saya menjual barang kata Utsman, penjelasannya bukan kata Utsman ya. Penjelasannya kalau saya jual barang begitu. Kalau saya punya tanah
saya jual ini dengan 1.000 umpamanya, 1.000 dirham umpamanya, maka daripada cuma 1.000 saya belah jadi 2 tanah saya kapling. Dengan 2 kapling siapa tahu jadi 1.500 totalnya. 750 jadi 1.500, saya untung 500 gitu. Itu wa aj'al ra'sain, saya jadikan modal saya jadi pecah jadi 2, jadi tidak 1. Karena kalau tadi ada risikonya, kalau ternyata yang bisnis yang ini rugi, hilang uang saya semua. Tapi kalau 2 begini, maka yang ini rugi saya mungkin masih untung di sini, bahkan mungkin bisa menutup yang sini. Ya, jadi dibuat beberapa opsi. Itu Utsman radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saya ingin memulai dari kalimat terkenal beliau, di mana beliau mengatakan dullani 'alas suq, tunjukkan pada saya di mana pasar. Di mana kalimat itu disampaikan saat Abdurrahman bin Auf tidak punya harta sama sekali, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa harta sama sekali, padahal hartanya banyak di Mekah. Maka ditampung oleh saudaranya yang baru dikenalnya, yaitu Sa'ad bin Rabi', sahabat kaya Madinah radhiyallahu anhu, dan kisahnya antum semua tahu. Sa'ad bin Rabi' siap berbagi rumah, berbagi kebun, berbagi istri. Berbagi istri maknanya adalah saya ceraikan, mana yang kamu mau dari salah satu istri saya, kalau itu yang paling kau minati maka silakan ambil, nanti selesai masa iddahnya silakan kamu nikahi. Itu maksudnya. Nah ini, maka Abdurrahman mengatakan barakallahu fi ahlikum fi amwalikum wa ahlikum, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Artinya saya tidak ambil, semoga Allah berkahi. Kamu sudah berniat baik, didoakan keberkahan. Dullani 'alas suq, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Orang sehebat Abdurrahman, dengan skill tinggi Abdurrahman, tanpa modal, dengan skill tinggi masuk ke dunianya, langsung punya keuntungan di hari pertama. Ya saya tidak tahu, para teman-teman entrepreneur mungkin lebih ahli. Kalau hari ini teori entrepreneurship selalu ya sekali pertama gagal biasa, 2 kali juga biasa, 3 kali juga biasa gitu ya. Kalau Abdurrahman nggak biasa. Karena Abdurrahman bin Auf hari pertama masuk pasar, ditunjukkan pasar. Di mana pasar? Tunjukkan saya. Ditunjukkan pasar, itu pasarnya. Tunjukkan pasar, masuk pasar. Hari itu tidak ada modal. Wong dipinjemin saudaranya juga nggak mau dia. Tidak ada modal, tapi punya skill dia. Bayangkan itu, dia punya skill tanpa melanggar syariat. Karena hari ini kita kadang-kadang diajari skill tapi tidak peduli halal haramnya. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan skill tingginya masuk ke pasar, kemudian beliau hari itu dia mendapat keuntungan. As-samin wal aqid. Samin itu minyak samin tuh, samin. Aqid itu susu yang dibekukan. Dia kurang lebih lah, dia kurang lebih aqid namanya. Itulah 2 keuntungan yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu ditelateni setiap hari sampai dia bisa beli emas. Emas pertama yang dia beli tidak terlalu banyak memang, tapi lumayan. Ya, nawati min dhahab. Ada emas walau tidak besar. Begitu dia punya emas walau tidak besar, langsung nikah. Nah, itu. Jadi begitu harusnya antum. Sudah duit sudah punya, sekolah sudah selesai, nikah enggak, maunya apa? Iya toh? Makanya, jadi teman-teman, itu Abdurrahman. Makanya pagi hari bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan wangi, rambutnya klimis sekali. Terus Nabi bertanya, Abdurrahman, nampaknya pagi ini indah sekali, kamu wangi klimis sekali. Abdurrahman mengatakan, semalam saya menikah ya Rasulullah dengan seorang gadis dari Ansor. Ala wazni nawatin min dhahab, maharnya emas. Nah tadi emas tadi itu yang dia beli
nggak seberapa banyak tapi dia sudah bisa beli emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisa. Kalau gitu kata Nabi, buatkan walimahnya walau hanya dengan seekor kambing. Nah, Abdurrahman saat itu belum punya banyak uang. Nggak apa-apa Abdurrahman, walau seekor kambing buat walimahnya. Ayo potong kambingnya kita makan bersama. Aulim walau bisa. Nah, dullani al-suq itu ada banyak semangat yang harus jadi memang skill tinggi. Dan dia sangat berani. Karena dia percaya betul dengan skillnya, saya hanya perlu di mana lokasinya. Ini dunia saya akan masuk ke sana. Lihat, hari ini setiap kita bicara bisnis, pasti tidak jauh dari modal, bukan begitu? Yang difikirkan sudah macam-macam perencanaan, ujung-ujungnya modalnya dari mana modalnya. Abdurrahman tidak pernah bicara modal. Abdurrahman cuma perlu tunjukkan di mana pasarnya. Itulah mengapa teman-teman rahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu tidak ingin langsung besar. Kan hari pertama cuma samin dan akid, nggak apa-apa. Cuma itu nggak apa-apa. Jadi tidak terburu-buru, karena ternyata terburu-buru itu ternyata juga bisa menjadi jebakan sendiri. Ada musuh yang siap menjebak bahkan. Ya, itu semangat dullani ala suq, dan langsung berani karena skillnya tinggi, langsung action. Ayo kita action. Ilmu sudah komprehensif, skillnya tinggi, jangan jadi wacana. Bismillah jalan. Baik. Yang kedua, Abdurrahman mengatakan, ma bi'tu dainan. Saya tidak menjual sesuatu dalam bentuk utang. Cash. Antum mau beli cash. Kenapa begini? Lihat teman-teman. Kok kesannya Abdurrahman kejem banget ya kan? Masuk mas saudara tidak mau bantu? Tidak. Kalau urusan bantu jangan tanya. Saya sudah sering sampaikan. Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah, hartanya ditebar di masyarakatnya. Ditebar di masyarakatnya Pak. Penduduk ibu kota, Madinah itu, penduduk ibu kota, sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiga pernah disilaturahimi dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Bisa sering sampaikan. Artinya kalau urusan sodako jangan tanyakan itu. Tapi sekarang saya sedang bisnis bukan? Yang hasilnya akan saya sodakokan lagi. Kalau akad kita bisnis maka tidak ada utang. Antum mau beli cash. Kenapa? Ini yang mulai harus kita tumbuhkan. Budaya ngutang itu tidak benar. Ngutang boleh tapi budaya hutang tidak benar. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau orang megang kartu kredit Pak, kemudian nanti umpamanya, mohon maaf sekali lagi, umpamanya kemudian dibilang, tapi ini Pak kartu kredit syariah. Oke? Mohon maaf saya cuma bertanya, tolong dijawab, di mana syariahnya membuat hutang menjadi sistemik? Kalau ngutang boleh, benar. Hutang boleh, benar. Nabi pun ngutang. Boleh hutang itu. Dengan syarat bisa bayar, bertekad membayar dan seterusnya. Tetapi dengan kartu, kita pegang kartu kredit, maka hutang menjadi sistemik. Karena kemanapun kita beli tinggal gesek, betul? Hutang menjadi sistemik itu, saya mohon diajari di mana syariatnya itu. Di mana syariatnya menjadikan hutang sebagai sistem. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang jual beli, Nabi mengatakan yadan biyadin, ha biha, artinya tangan ketemu tangan. Yadan biyadin artinya cash. Mana uang antum? Ini barang saya punya, cash. Membiasakan cash itu luar biasa teman-teman. Karena hari ini ternyata Masya Allah, karena hutang dibuat sistemik, akhirnya orang mengambil keuntungan dari hutang itu. Akhirnya orang beli cash malah susah dapat barangnya. Yang begini ini perekonomian yang sebentar lagi roboh. Karena ini perekonomian tidak normal. Coba saya tunjukkan. Kalau Anda ingin menjual barang, kemudian orang datang ngutang. Normal itu? Gak normal. Anda mungkin akan jawab,
Pak, tapi itu ada lembaga keuangan yang mengcover itu, bukan si tokonya sih dapat cash, ada lembaga keuangan. Justru itulah kemudian lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang fungsi uang menjadi sangat berkuasa. Uang itu, padahal uang itu dalam Islam dibatasi hanya sebagai alat tukar, tidak lebih. Ketika uang kekuasaannya melebihi alat tukar, maka yang muncul nanti adalah dosa, diantaranya riba. Karena riba itu membuat uang menjadi komoditas, kan begitu, menjadi barang yang dijual dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi muslimin untuk bahwa sebenarnya semuanya cash. Dalam urusan hutang boleh, tapi Nabi mewanti-wanti luar biasa. Jadi wanti-wanti sangat luar biasa tentang masalah hutang. Dan Masya Allah, andai Rasul hidup hari ini, Pak, kemudian meninggallah kita, rasanya tidak ada yang disolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak mau menyolati sahabat yang masih punya hutang. Apa nggak sedih? Sangat sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat mau menyolati jenazah, kemudian Nabi bertanya, ada hutangkah ini? Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, sholat kalian saya nyolatkan, saya tidak mau nyolatkan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar, kalau saya tidak salah 2 dinar, dan saya nanggung. Nabi kemudian sholatkan, Nabi mau menyolati. Esok harinya sahabat yang menanggung laporan, ya Rasulullah, utangnya sudah saya bayar. Nabi mengatakan, al-an baru dajil tuh, sekarang sudah dingin kulitnya. Paham maksudnya? Utang itu bikin panas teman-teman. Itu istilah Nabi, orang meninggal panas kulitnya gara-gara utang. Begitu kau sudah bayar, sudah dingin kulitnya sudah. Sampai begitu ya. Saking bahwa dalam Islam itu didorong untuk cash segala sesuatu. Saya ingat betul, dulu waktu saya ngaji, salah satu syekh tempat saya mengaji, Syekh Muhammad Mukhtar Syingkiti hafizallahu taala, saya ingat betul beliau mengatakan bahwa andai ekonomi transaksi hari ini di dunia cash, yadan biyadin tadi, tangan ketemu tangan tadi, maka tidak ada masalah di perekonomian hari ini. Karena hari ini serba utang jadi tambah ruwet. Karena hutang dibikin sistem di belakangnya, bikin lagi belakangnya, bikin lagi asuransi belakangnya, bikin lagi asuransi diasuransikan lagi, ruwetnya luar biasa. Hah? Kata Abdurrahman, ma bi'tu dainan. Saya kalau jualan nggak ngutang. Ini juga bukti teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum bisa bertransaksi seperti sahabat. Sahabat itu kalau waktunya sodakoh nggak pakai hitungan, betul tadi? Ratusan miliar dia sodakohkan. Ya, Utsman tadi 440 miliar rupiah sodakohnya. Kalau sodakoh jangan tanya. Tapi kalau urusan jual beli. Walau hanya 1 dirham kasih ke saya, ini uang saya 1 dirham. Apa arti 1 dirham dibandingkan uang sebanyak itu? Kan nggak ada artinya. Itu artinya para sahabat memilah betul, kita lagi ngapain nih? Lagi bisnis atau lagi sedekah? Dua-duanya konsep dalam Islam. Hari ini kita campur aduk, gara-gara kita tidak ngerti ilmu yang komprehensif. Umpamanya dengan semangat hari ini, dengan semangat kita hari ini, ayo teman-teman kita membuat produk muslim. Umpamanya ya, membuat sampo, sabun mandi muslim, diedarkan, ini produk muslim. Orang membeli dibandingkan dengan harga yang ada di toko yang sudah biasa dari perusahaan lain, dilihat, lah ini mahal Pak produk muslim. Penjualnya mengatakan, kamu itu niat sedekah kenapa sih? Tanyakan pada yang jual, Mas, Anda lagi jualan atau pengen disedekahi? Paham maksud saya? Abdurrahman bicara tentang masalah bisnis, saya bisnis, utang tidak ada utang. Kalau urusan mau bantuan, saya kasih sedekahnya, bukan utang. Saya kasih sedekahnya. Bisa dipahami? Dibedakan hal itu. Terus bagaimana Pak? Itu pikirkan itu. Itu kenapa tolong diilmui. Semangat tidak cukup, tolong diilmui. Kemudian Abdurrahman mengatakan, walastakhlaitu ribhan. Ini yang tadi saya bilang. Persis juga kalimat lain, walam urid an arbah katsiran.
Kalau yang walastaqraitu ribhan artinya saya tidak pernah menganggap sedikit keuntungan itu. Berapapun keuntungan tidak pernah saya anggap sedikit. Berapapun sedikitnya saya anggap itu untung. Bukan untungnya sedikit, tetapi sedikit apapun ini untung. Paham ya? Dan walam urid an arbah katsiran, saya tidak ingin untung banyak. Itu konsep Abdurrahman, Pak. Kurang lebih sama dengan kalimat Utsman radhiyallahu anhu. Ternyata itu konsep sahabat. Mengapa? Walaupun boleh, tapi dalam Islam teman-teman, itulah mengapa saya sering katakan naiklah dari pembahasan sekedar naiklah dari pembahasan fikih muamalah halal haram kepada pembahasan yang lebih tinggi. Ada dua jenjang begini. Ini halal haram, ini mulia. Ini sudah halal, baik, silahkan diambil, boleh antum ambil. Tapi ini mulia. Ambil keuntungan, saya buat ambil keuntungan 100%, 200%, boleh, silahkan ambil. Tapi tidak mulia karena kita kehilangan rahmat Allah. Karena Allah merahmati siapapun yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Bisa dipahami ya? Jadi artinya, makanya kalau belajar tentang seperti ini, cuma belajar tentang tips, triknya, dan tidak tahu pondasi dasar sahabat dulu ahli Quran, mendarah daging Quran dalam dirinya, kalau disampaikan Nabi ampunan, rahmat, itu mereka kejar habis-habisan, gitu ya. Nah kalau tidak seperti itu, maka hasilnya tidak akan baik, Pak. Kita belajar seperti ini. Baik, saya tidak mengharapkan untung yang banyak, kata Utsman. Walam ashtari ma'iban. Kalau tadi Utsman mengatakan saya tidak membeli barang yang tua, kalau Abdurrahman mengatakan saya tidak membeli barang yang cacat. Jadi saya nggak jualan barang cacat. Boleh orang jual barang cacat tapi dijelaskan atau ditunjukkan kepada pembelinya, sebagaimana pembahasan dalam fikih raddul mabi' bil aib. Jadi mengembalikan barang dagangan karena cacat. Ada ilmu fikih sendiri ya. Tapi artinya bahwa kata Abdurrahman, saya tidak membeli barang yang cacat. Kemudian terakhir Abdurrahman mengatakan wallahu yubarik liman yasha, dan Allah memberkahi pada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi sahabat Masya Allah beliau nggak jauh dari berkah yang dikejar oleh mereka. Baik teman-teman, waktu saya tidak banyak. Terakhir Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saya tidak sampaikan konsep panjang beliau, tapi saya sampaikan satu hal yang di situ ada konsepnya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, tahun ini ada dalam Sahih Bukhari. Antum cek di Sahih Bukhari tentang kisah panjang pembahasan tentang bagaimana Abdullah, anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair, diamanahi sang bapak yaitu Zubair untuk membayari utang bapaknya. Jadi ternyata Zubair bin Awam itu meninggal, utangnya banyak banget, Pak. Dalam Sahih Bukhari tadi disampaikan bahwa Zubair meninggal, hutangnya mencapai 2.200.000. Tidak disebut dinar atau dirham, tapi dugaan saya dirham. Jadi hutangnya Zubair punya hutang waktu meninggal itu 2.200.000. Kalau dia dinar, oh besar itu, wallahu alam, tapi artinya tidak disebutkan dinar atau dirham. Nah teman-teman dirahmati Allah, hutang yang besar itu kemudian bukankah menjadi pertanyaan, lah itu sahabat utang besar banget, Pak. Utang besar dia, utang. Kenapa Zubair, ahli ilmu, ahli Quran, ahli surga, utangnya banyak waktu mati? Waktu meninggal beliau utang banyak sekali. Buat apa? Tadi katanya tidak boleh utang. Ya, ini justru sistemnya, Pak, yang akan saya sampaikan di belakang. Sebelum nanti penutupan saya sampaikan. Tapi saya ingin mulai bahwa tahun 36 Hijriah waktu terjadi perang Jamal, Zubair merasa ini kayaknya ajal saya, dan benar. Ini sepertinya ajal saya. Maka waktu Zubair berdiri dipanggil anaknya Abdullah, sini nak Abdullah. Rasanya hari ini ayahmu akan meninggal. Rasanya. Masya Allah, Pak, sahabat tuh Pak, gitu. Rasanya ayah meninggal ayahmu. Dan tidak ada
yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali hutangku. Itu teman-teman ya. Orang harta melimpah ruah kayak Zubair, tapi kalau punya hutang itu ya gelisah, Pak. Gelisah. Makanya jangan ngutang. Hutang boleh tapi ketika terpaksa. Jangan kebiasaan ngutang itu. Itu kebiasaan, budaya, sistem. Kalau hutang itu salah secara syariat. Tapi ngutang boleh. Maka kata Zubair, ayahmu Nina punya hutang. Dan di Zubair itu disebutkan, ada yang mengatakan Zubair itu punya catatan hutangnya. Ini juga bagus, catat hutang itu. Tapi nanti sebagai kehati-hatian juga, Abdullah itu mengumumkan ke masyarakat luas, siapa yang pernah diutangi ayah saya Zubair, temui saya. Itu saking hati-hatinya Abdullah, itu mengumumkannya sampai 4 tahun lamanya, Pak. 4 tahun lamanya. Saudara-saudaranya sudah minta, bagi dong warisannya. Kata Abdullah, nanti dulu. Belum, saya masih belum merasa aman dengan hutang ayah. 4 tahun lamanya, Pak. Untuk demi amannya ayahnya. Ini amanah luar biasa. 2.200.000 utang yang harus dibayar itu. Dan kata Abdullah, Zubair waktu meninggal tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Lah, terus gimana? Jadi tidak meninggalkan uang ternyata. Tapi ada tapinya, belum selesai. Tapi Zubair meninggalkan 2 tanah. Memang cuma 2, Pak. Memang cuma 2. Tapi antum perlu tahu, 1 tanah ini nanti berhasil dijual 1.600.000. Ini semuanya hitungnya dinar dirham ya, bukan rupiah ya. 1.600.000 1 tanahnya. Padahal dulu tanah yang dijual 1.600.000 ini dulu belinya cuma 170.000. Ya, berlipat ya. Ada 2 tanah yang ditinggalkan Zubair. Ada 11 rumah di Madinah, ibu kota. Ada 2 rumah di kota Basrah, ada 1 rumah di kota Kufah, dan ada 1 rumah di Mesir. Gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman berpikir investasi, karena hari ini nanti jangan sampai antum salah dalil. Dengar kalimat itu salah dalil. Jangan sampai. Hati-hati dengan investasi yang kemudian dianggurkan, menganggur. Tidak boleh bumi Allah dibikin nganggur, rumah dibeli kosong rusak atas nama investasi. Tanah dibeli nganggur kosong, bumi Allah sampai gersang. Dosa besar. Dosa, Pak. Bumi Allah tidak boleh dibikin seperti itu. Boleh antum investasi tapi garap, atau garapkan ke orang lain. Rumah dimanfaatkan atau disewakan dan seterusnya. Pokoknya harus menghasilkan bumi Allah ini. Nah, Zubair kemudian nanti hutangnya oleh Abdullah diproses. Kisah panjangnya ada dalam Sahih Bukhari, silakan dibaca. Kisahnya panjang sekali. Bagaimana proses pembayarannya sampai tuntas. Bahkan Zubair sudah pernah pesan sebelum meninggal, "Nak, nanti kalau ayah meninggal, kemudian harta ini sudah kamu bagi dan kok masih ada sisanya, maka ayah berwasiat 1/3." Loh, masih sempat berwasiat, Pak. 1/3. Saya wasiat 1/3. Bagi ke anak-anakmu, Abdullah. Abdullah bagi ke anak-anakmu. Jadi 1/3 diwasiat. Karena kan cucu kan tidak dapat ketika ada anak laki-laki dalam warisan. Maka Masya Allah saking cintanya Zubair pada cucunya, dia kasih melalui jalan halal, yaitu wasiat. Dan benar, ternyata masih tersisa nanti uang itu, Pak. Tersisanya banyak, Pak. Tadi kan saya bilang tadi, uangnya sangat banyak. Dan bahkan nanti masih dapat warisan. Masih dapat warisan. Karena istri Zubair ada 4. Maksud saya yang sahabat itu kalau meninggal istrinya maksimal, Pak. Abdurrahman meninggal istrinya juga 4. Zubair meninggal istrinya juga 4, gitu ya. Jadi memang mereka Masya Allah, Pak, itu indahnya orang soleh. Umurnya panjang-panjang, duitnya banyak, istri maksimal. Mati masuk surga. Loh gitu kok diatur syariat gak mau, ya kan? Ayolah diatur syariat ini enak, Pak.
Masya Allah, lihat orang-orang soleh ini, ya kan? Itu keempat istrinya masih mendapatkan warisan sangat besar. Masing-masing dapat warisan besar-besar. Jadi ternyata memang masih lebih hartanya. Terakhir, sudah habis waktu saya. Ini malah menjadi konsep. Mengapa Zubair utangnya banyak? Ada dua catatan penting. Satu, Zubair hutangnya banyak, tapi Zubair tahu asetnya besar. Begitu dia meninggal, ditutup utangnya masih lebih banyak. Itu satu penting. Nah, yang kedua ini yang konsep menarik. Yang kedua ini, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, orang-orang jujur seperti beliau itu mendapatkan amanah penitipan uang oleh masyarakat. Jadi kalau hari ini menjadi seperti tempat menyimpan uang, tempat simpan pinjam, koperasi, bank kayak gitu ya. Dulu sempat menyimpan uang tuh orang-orang soleh itu. Persis seperti Rasul Muhammad SAW. Bukankah waktu Rasul mau hijrah, Nabi minta Ali tidur di kamarnya, di tempat tidurnya? Salah satu pesan Nabi, tidurlah di sini dan ini harta, besok kembalikan ke fulan. Harta ini harta milik mereka. Loh, kenapa harta mereka ada di Nabi Muhammad? Karena mereka walaupun menolak dakwah Nabi, tapi mereka tahu Nabi Al-Amin, orang yang amanah. Uang titip ke beliau nggak akan hilang, nggak akan dipakai, nggak akan nipu. Sistem itu masih terus berjalan, dan itu nanti menjadi sistem besar, namanya sistem sorf atau sorrof pelakunya, atau soyarifah jamaknya. Itu sistem dalam Islam besar sendiri, bahwa satu orang berfungsi seperti tadi. Salah satu fungsinya adalah untuk masyarakat mempercayakan uangnya. Jadi orang datang berombongan rame-rame gitu kan, datang sendiri-sendiri, datang ke Zubair. Zubair, saya punya uang, nitip uang ke kamu ya. Nanti uangnya saya ambil kira-kira umpamanya bulan Ramadan tahun depan umpamanya, atau saya ambil nanti pas begini. Zubair, setiap orang datang mau menitipkan uang, Zubair bilang saya tidak mau, kecuali uang ini saya statuskan hutang saya kepadamu. Apa bedanya? Kalau titipan, saya dapat titipan uang ini tidak boleh saya apa-apakan, Pak. Namanya titipan itu tidak boleh diapa-apakan. Tugas saya adalah mencari pahala dengan menjaga harta saudara saya. Saya jaga baik-baik supaya tidak hilang. Saya dapat keutamaan berupa pahala dari Allah SWT, kemuliaan. Tapi kalau utang, duitmu saya utang ya, maka statusnya utang. Kalau utang sudah punya saya, cuma nanti saya bayar waktunya. Itulah mengapa Zubair hutangnya banyak. Jadi sebenarnya itu harta nasabahnya, statusnya hutang. Ini sebenarnya inspirasi besar teman-teman. Kenapa tidak ada bank syariah yang berani melakukan ini? Mengapa tidak ada BMT yang berani melakukan ini? Ini salah satu, ini belum sistem yang lain. Ini salah satu sistemnya. Orang datang cuma mau nitip, dah, saya utang ya. Karena nitip, Anda kan harus bayar safety box, ya kan? Untuk pengamanan segala macam harus bayar. Bagaimana kalau saya utang? Ini menjadi modal tambahan buat Zubair. Itu mengapa bisnis Zubair jadi besar sekali. Karena Zubair punya dana, yang itu dana bisa dipakai halal, dan itu adalah modal. Makanya kalau berpikir tentang modal, jangan selalu hanya minjam ke bank, ke ini. Banyak saudara muslim kita ini yang bisa berkumpul bersama, bisa meminjamkan, bisa bekerja sama, bisa menggunakan transaksi baik salam, bisa menggunakan istisna, bisa banyak transaksi dalam Islam yang menjembatani modal, gitu ya, teman-teman. Jadi silakan pelajari dalam pembahasan ekonomi syariah, karena di sana apa yang ada dalam pembahasan fikih dalam Islam itu adalah solusi-solusi. Itu saya kira, semoga yang sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana mereka dulu, para sahabat 3 orang ini, mereka memiliki konsep. Dan memang kalau dulu Bapak Ibu, orang-orang soleh dulu itu bicaranya memang tidak panjang-panjang, sekilas-sekilas begitu, tetapi prakteknya itu yang luar biasa. Kayak tadi contohnya kalimat simpel-simpel, tapi kayanya luar biasa.
gitu ya, nggak teori panjang, buku tebel-tebel ditulis ya kan, teorinya panjang-panjang, ya duit nggak banyak-banyak juga. Nah ini tidak, kalimat singkat-singkat, paling beberapa poin, tapi duitnya banyak. Khair, mudah-mudahan Allah berkahi seluruh yang kita miliki, Allah berkahi harta kita, juga Allah sucikan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan. Baik, mitra muslim dan juga jamaah Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad, masih ada sisa waktu sekitar 7 menit atau 6 menit ya. Saya buka satu pertanyaan saja ya. Silakan dari jamaah Masjid Al-Irsyad yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Masnya? Oke. Oh. Ada? Oke. Bapak monggo, silakan. Pakai mic ini, Pak ya. Ada panitia mungkin. Boleh maju mungkin nggih? Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka dari Jamaah Masjid Tanwir Asamrowo ingin bertanya, bagaimana dengan kami yang sudah menggeluti bisnis, tadi perniagaan, dagang, kemudian ada harta yang didapat, kalau ada ikhwan ini, tentunya bukan saya, ikhwan, dia modalnya Ustadz dari orang tuanya itu modalnya pegawai pajak. Sedangkan pajak itu sendiri dalam Islam bagaimana, kemudian modalnya dia sudah terlanjur dengan modal dari harta ayahnya, harta pajak gitu Ustaz. Jadi atau ada ikhwan lain juga yang dia berbisnis kemudian sudah ada modalnya dari awal, orang tuanya profesinya dari rentenir. Jadi apakah semua modal dibuang terus dari nol atau bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak atau Mas Hamka ini ya. Jadi bisnis modalnya dari orang tua yang pegawai pajak, kemudian orang tua yang rentenir, ini bagaimana Ustaz kalau modalnya dari sumber-sumber seperti itu? Baik, ini jawabnya susah Pak. Insya Allah, kasihan jawabnya memang susah. Kalau bicaranya rentenir, maknanya riba, rentenir itu ya, riba ya uang haram, dan dosanya tidak sederhana, dosa besarnya pun levelnya tinggi, bahkan lebih tinggi dari dosa besar, beberapa dosa besar yang lain. Bicara tentang pajak, ini pajak ya, bicara tentang pajak, teman-teman rahmati Allah, para ahli ilmu menyampaikan bahwa hukum asalnya pajak itu tidak boleh, kecuali karena beberapa hal maka dibolehkan. Ya, jadi pahami cara ulama bicara. Ulama kalau berbicara itu ada kaidahnya, bukan boleh, bukan begitu. Hukum asalnya tidak boleh, tapi dia menjadi boleh kalau terpenuhi beberapa syarat. Itu fatwa-fatwa para ulama. Nah, untuk itu maka memang harta yang dipakai tadi itu, harta yang dipakai dengan sumber seperti itu, tentu kita tahu tidak clear, tidak clean, gitu ya, hartanya tidak clean. Maka memang kalau kita mau dari sejak awal menjadi barokah dan kemudian bertumbuh, berkembang juga, semoga berkahnya melimpah sehingga memudahkan pertumbuhan dan perkembangan, dan juga menjadi terjaga, karena pertumbuhan berkembang itu terkadang bahaya. Jadi tumbuh kembang besar tapi terjaga, itu barokah. Maka semestinya dia boleh bertahap, silahkan, karena tidak sesederhana orang berpikir untuk berbalik. Maka cobalah mencari sumber dana yang lebih bersih. Sumber dana yang lebih bersih, carilah, insya Allah Allah mudahkan. Banyak saudara-saudara kita, masya Allah, tadi saya sudah katakan, orang-orang baik itu, Bapak Ibu, itu tidak perlu banyak orang, ini banyak sekali, tidak perlu banyak orang untuk menyelesaikan masalah besar. Karena faktornya faktor kualitas, apalagi jumlahnya banyak seperti ini. Semestinya ketika berkualitas maka banyak sekali solusi. Bicara tentang modal, masya Allah, maka silahkan bersaudara, ya kan, silahkan berjamaah, silahkan berkumpul bersama saudaranya. Disitulah kemudian kita bangun ekonomi ini bersama, sekaligus kita uji sampai di mana iman kita.
Karena ekonomi, harta itu ujian keimanan. Ngaji kita selama ini udah benar atau belum, itu Pak. Karena begitu ngaji sudah lama, begitu bisnis bareng ternyata berantem, nah ada yang salah berarti. Bisa jadi salah satu faktornya ngaji kita selama ini ternyata belum lengkap. Salah satu faktornya. Kita jadi silahkan cari yang lebih clear, lebih clean, lebih mendekati keberkahan, lebih halal, ya, dan itu akan membuat kita nyaman, berkah, dan semoga diberikan Allah kebesaran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya bisnisnya ini sudah jalan Ustadz, jadi awal modalnya dari uang seperti itu, kemudian bisnisnya sudah jalan, ini gimana solusinya mungkin? Ya, artinya ketika bisnis sudah jalan, nanti kalau secara hukum silahkan tanya pada para ustadz ekonomi syariah ya. Tapi artinya bahwa ketika sesuatu sudah berjalan, maka nanti juga sebenarnya kita punya pilihan-pilihan. Punya pilihan-pilihan. Maksud saya selalu cobalah untuk menjadi lebih baik. Bahwa kemudian pilihannya ada yang saya perlu bertahap Pak. Ya silahkan ditahapi tapi harus lebih baik dari hari ke hari. Ada yang mengatakan tidak Pak, sekarang juga saya tutup. Silahkan ditutup kalau Anda berani. Karena itu juga ada orang-orang yang sangat kuat seperti itu dan luar biasa. Ya, maka silahkan diukur karena memang ketika Rasul bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Nah, itu masalahnya. Ketika sesuatu tidak baik, ketika Allah tidak terima, tidak mau terima, nah ini menjadi masalah ini, Pak. Ini masalah. Kalau Allah tidak bersama kita, karena berserikatnya kita, bersamanya kita dalam urusan apapun, itu dalam hadis kursi Rasul menyampaikan, Allah berfirman, "Ana tsalitsus syarikain ma lam yakhun ahaduhumal akhar." Aku ini, kata Allah, aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada yang berkhianat. Jadi kita perlu Allah di dalam perserikatan kita. Allah akan selalu ada bersama perserikatan ini sepanjang tidak ada yang berkhianat di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Budi Asyari LC dan juga Mas Hamka tadi atas pertanyaannya. Terakhir Ustadz, ditutup dengan doa. Baik, Ibu dirahmati Allah, kita tutup dengan doa semoga Allah memberikan kepada kita, dicukupkan kita dengan yang halal sehingga kita tidak perlu dengan yang haram. Dicukupkan kita dengan ketaatan pada Allah sehingga kita tidak perlu tertarik dengan kemaksiatan. Dicukupkan kita dengan Allah sehingga kita tidak perlu dengan makhluknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Ghaniyyu ya Hamid ya Ghafur ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.